Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Masya Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau semisal hari ini ada yang sedang sakit, kita doakan semoga yang sedang sakit cepat sembuh. Amin. Nah, yang sudah sehat tetap jaga kesehatan. Siapa yang di sini belum sarapan? Belum sarapan. Kenapa kok belum sarapan ini kira-kira? Lambat bangun. Oke, tidak apa. Belum sarapan tetapi semuanya harus seperti orang yang sudah sarapan. Oke? Oke, sebelum kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa sebelum mulai pelajaran pada pagi ini. Siapa di sini ketua kelasnya? Oh, Mbak kita. Ya, silakan Mbak kita untuk memimpin doa teman-temannya. Ayo silakan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, sudah selesai berdoa. Bapak akan mengecek kehadiran kalian semua pada hari ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Saya bawa panggil satu-satu ya. Nah, Adis, Hadir. Lutfita, Hadir. Syarifah, Hadir. Vidya, Hadir. Silvana, Hadir. Natasha. Hadir. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Najwa. Kenapa tidak masuk ini? Ada yang tahu? Sakit. Oke, kita doakan semoga cepat Sembuh. Oke, terima kasih. Oke, kira-kira hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bahasa Indonesia. Ya, tentunya kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia. Lebih tepatnya, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita memulai ke inti dari materi teks eksposisi, Bapak akan tanya terlebih dahulu. Oh, maksud saya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak diharapkan dapat menemukan informasi yang terdapat dalam teks eksposisi dengan tepat dan benar. Nah, tujuan ini memberikan kita informasi bagaimana kita ketika menemukan suatu teks berita atau teks yang berisi tentang pengetahuan atau informasi, diharapkan kita bisa menangkap apa sih isi dari teks eksposisi atau teks informasi tersebut. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ingat ya, sampai pembelajaran selesai, kita akan fokus kepada bagaimana cara menemukan informasi di dalam teks suatu teks yang kita lain adalah teks eksposisi. Oke, karena sudah. Nah, di sini Bapak punya gambar. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapatnya. Kira-kira gambar di sini itu tentang apa sih? Tentang apa kira-kira? Ada yang bisa? Silakan angkat tangan. Bapak kasih waktu 1 menit untuk mengamati gambar. Silakan. Setelah mengamati, langsung angkat tangan 2 orang untuk mengungkapkan pendapatnya terkait dengan gambar yang ada di PowerPoint. Oke, 1 menit sudah. Siapa yang mau menjawab apa maksud dari gambar di sini? Ini ada gambar majalah, kemudian ada gambar orang. Di sini ada gambar. Ya, terus di sini juga ada gambar apa ini? Ini apa? Apa? Saya tunjuk saja kalau tidak ada yang katakan. Coba dijawab Natasha. Natasha, silakan. Kira-kira menurut Mbak Natasha apa maksud dari gambar ini? Menurut saya itu orang sedang bikin sesuatu
suatu informasi. Ada yang lain selain dari Mbak Natasha? Jawabannya boleh berbeda atau sama semua? Kurang lebih sama. Oke, kalau kurang lebih sama berarti kan ada yang berbeda kata-katanya. Saya mau satu lagi. Saya mau yang mengungkapkan pendapatnya Mbak Adis. Silakan. Jadi menurut saya itu kan ada beberapa orang berpikir dan menemukan informasi. Jadi menurut saya itu orang yang menemukan informasi di sebuah masalah atau koran. Oke, boleh ya, ini sama. Intinya gambar ini sebenarnya ya pendapat anak-anak sudah benar. Maksudnya sudah menggambarkan atau menjelaskan maksud dari gambar ini. Jadi intinya gambar ini itu adalah bagaimana kita itu mencari tahu informasi dengan cara dari maksud saya mencari informasi dari majalah atau koran. Di sini ada yang pernah membaca majalah, koran atau salah atau satu di antaranya membaca apa Mbak Lutfita? Oh, majalah buku itu untuk anak-anak ya. Kira-kira setelah Mbak Lutfita membaca majalah Bobo, informasi apa yang Mbak Lutfita dapatkan dari membaca majalah Bobo? Kira-kira apa? Yang pernah saya baca itu informasi tentang anak-anak yang membuat cerita pendek dan sebagainya. Karena di majalah buku itu kan banyak karya-karya anak-anak kecil seperti komik dan cerita. Oke, berarti intinya Mbak Lutfita ini mendapatkan informasi yang informasi tentang seputar anak-anak di dalam majalah buku ya. Ya. Ada yang karena Mbak Lutfita membaca majalah pernah. Di sini ada yang pernah membaca koran? Siapa? Mbak Syarifah pernah? Mbak Syarifah baca tentang apa Mbak? Terus kemudian informasi apa yang diperoleh Mbak Syarifah ketika setelah membaca koran? Tentang berita bencana alam seperti banjir sama berita tentang pilkada. Oke, kira-kira dari sekian banyaknya yang Mbak Syarifah baca, kira-kira ada nggak satu topik yang menurutnya Mbak Syarifah itu informasinya sudah tertangkap atau sudah Mbak Syarifah pahami? Apa sih informasi yang disampaikan di dalam berita ini? Tentang banjir yang terjadi di Sumatera Utara itu. Oh, yang baru-baru ini ya? Oke. Menjadi korban. Ya, betul. Oke, berarti rata-rata atau hampir semua anak-anak sudah pernah membaca buku, bahkan buku yang berupa majalah maupun tadi ini sudah pernah membaca semua ya? Oke, bagus. Berarti ya itu tadi yang sudah Bapak katakan bahwa gambar ini adalah mencari informasi yang bersumber dari majalah atau koran. oleh karena itu di dalam gambar terdapat kaca pembesar yaitu mencari informasi. Oke, sampai di sini paham? Kita akan lanjut ke selanjutnya. Nah, kita langsung menuju ke teks eksposisi. Nah, kira-kira kalau menurut saya pindah saja dulu, nanti kalian berpendapat. Kira-kira ada yang tahu nggak ada yang tahu tidak ya setelah melihat ataupun memahami dari gambar-gambar ini? Kira-kira menurut kalian teks eksposisi itu apa? Teks eksposisi boleh berpendapat, tidak ada yang salah dalam berpendapat, semua wajib berpendapat. Satu orang mewakili yang belum pernah menjawab silakan. Saya kasih waktu 1 menit untuk memikirkan pendapatnya terkait dengan teks eksposisi sebelum kita lanjut ke definisi atau pengertian dari teks eksposisi. Silakan. Ada yang mau? Mbak Natasha, silakan. Menurut saya, teks eksposisi itu sebuah teks yang berisi tentang informasi atau pengetahuan, Pak. Oke, boleh. Ya, sudah benar. Langsung saja kita lihat apakah benar yang saya oleh Mbak Natasha. Oke, teks eksposisi. Kalau kalian tahu dengan teks eksposisi atau bisa juga dikatakan teks informasi, itu hampir sama. Karena apa? Seperti pengertian yang ada di dalam PowerPoint, teks eksposisi adalah teks yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan secara singkat, jelas,
padat dan akurat dan mudah, juga mudah dipahami. Jadi mudahnya kalian ketika bertemu dengan soal apa sih teks eksposisi itu, mudahnya kita bisa menggarisbawahi bahwa teks eksposisi adalah teks yang berisikan ataupun teks yang mengandung sejumlah informasi atau pengetahuan. Jadi teks eksposisi ini memang kebanyakan mengandung informasi-informasi ataupun pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, seperti yang Bapak contohkan tadi, ada dalam koran. Tadi yang dikatakan Mbak Syarifah ada tentang bencana alam, kemudian pilkada, kemudian ada tindakan kriminal, kemudian selain koran ada juga majalah. Itu ada seperti Mbak Nufita tadi, majalah Bobo berisikan informasi tentang anak-anak, seputar anak-anak. Jadi teks eksposisi ini selalu memberikan informasi yang memang dibutuhkan di kalangan masyarakat, seperti poster yang berisikan ataupun artikel populer di suatu majalah dinding. Nah, itu bisa termasuk teks eksposisi atau tidak? Bisa, ya, betul. Jadi tidak hanya yang berbentuk formal seperti koran, buku, kemudian berbentuk dengan e-book ataupun bentuk-bentuk yang memang formal yang umumnya kita temui di sekolah ataupun di instansi yang memang formal. Teks eksposisi bisa berubah bentuk non formal seperti artikel populer yang terpajang di dinding, seperti di sebelah kalian ada. Nah, itu termasuk teks eksposisi karena mengandung informasi seputar apa yang judulnya? Morfologi. Ya, jadi apa tadi kira-kira teks eksposisi adalah? Ya, oke, bisa. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam teks eksposisi itu terdapat struktur penyusun atau struktur membentuk suatu teks. Jadi kita ketika menulis teks eksposisi tidak asal ketika membuat. Jadi ada struktur dari awal. Yang pertama itu ada, misal kita kalau ingin berpidato pasti ada pembuka, kemudian kalimat pembuka, terus ada isi, kalimat penutup, juga salam penutup. Jadi di dalam struktur teks eksposisi ini ada struktur. Nah, struktur yang pertama yaitu ada apa? Pembukaan. Nah, pembukaan ini adalah kalimat mengenai pandangan awal suatu topik. Jadi kita berbicara, menuliskan apa sih yang kita mau bahas di dalam teks eksposisi tersebut. Misal, kita ganti ke Mbak Silvana saja. Kita misalkan Mbak Silvana ingin menulis teks tentang rusaknya fasilitas umum di tengah apa? Di tengah kejahatan, misal. Nah, di awal kalimat atau di bagian membuka itu nanti Mbak Silvana akan menjelaskan seperti apa, bagaimana keadaannya, seperti ini, seperti itu. Jadi kayak seperti orientasi lah, pengenalan kira-kira apa yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Nah, itu dari pembukaan. Sampai di pembukaan apakah ada yang ditanyakan atau ada yang masih bingung terkait dengan pembukaan pada bagian struktur teks eksposisi? Kita lanjut. Kemudian yang kedua ada pendapat atau argumentasi atau argumen juga boleh. Kira-kira argumen ini tentang apa berarti? Bisa. Oke, bisa. Jadi pendapat ini membahas tentang topik permasalahan, yaitu tentang apa yang akan dibahas. Tetapi isinya ini tidak hanya orientasi ataupun pengenalan dalam pembukaan, tapi dijabarkan terdapat ide, opini atau pendapat kita terkait dengan fenomena tersebut. Jadi ini tidak merujuk pada suatu sumber, tapi menurut kita ini bagaimana sih pendapat kita terkait dengan kejadian ataupun fenomena yang terjadi ataupun topik yang sedang kita bahas. Nah, makanya di sini tertuliskan isinya berupa ide, opini, gagasan, anggapan, dan argumentasi tentang peristiwa yang dijelaskan oleh penulis. Jadi
anggapan kita itu seperti apa sih kira-kira terhadap fenomena tersebut. Oke, kita lanjut dulu. Nah, yang ketiga ada argumen. Argumen ini disertai dengan bukti yang dapat mendukung dan memperkuat pendapat. Misal, kita menulis suatu teks eksposisi yang bertopik tentang bencana alam. Nah, kira-kira bencana alam itu terjadinya kapan dan informasi dari mana yang menunjukkan bahwa bencana alam tersebut itu terjadi pada misal bencana alam terjadi pada hari Rabu. Nah, itu tuh dari mana sumbernya? Jadi kita harus memberikan bukti nyata bahwa bencana tersebut itu terjadi pada hari ini. Misal kita bersumber dari berita liputan 6 ataupun dari iNews atau dari sumber-sumber yang lain. Misal kalau kita menulis suatu artikel, kita bersumber dari artikel jurnal, kemudian dari buku-buku ataupun dari sumber-sumber yang memang sudah dipercaya oleh kalangan masyarakat. Seperti itu. Jadi harus ada bukti nyata, tidak boleh asal nulis. Terus ketika ditanya ini di mana? Ya di situ. Nah itu namanya ngasal, ya tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir yaitu penegasan ulang ataupun kita kembali memberikan penjelasan memperkuat pendapat kita terkait dengan topik yang kita tulis, yaitu kemudian penambahan rekomendasi serta saran untuk mengakhiri teks. Ini merupakan bagian dari penutup. Jadi di sini kita juga memberikan rekomendasi ataupun saran terhadap fenomena yang sudah terjadi. Misal kedepannya seperti ini atau menurut saya seharusnya begini atau dan seterusnya gitu. Oke, karena ini sudah jadi struktur teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama tadi apa? Pembukaan, pendapat, argumen, penegasan ulang. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung terkait dengan struktur teks eksposisi? Oke, silakan lanjut mana? Saya ingin bertanya Pak. Ya. Pendapat tadi dan pendapat. Ya. Itu apakah pendapat itu bersifat subjektif lalu diperkuat dengan argumen? Oke, pendapat apakah bersifat subjektif? Kira-kira kalau kita menulis suatu teks eksposisi itu harus bersifat apa kira-kira? Kalau menurut anak-anak kalau mengetahui suatu teks, kira-kira bersifat apa? Apa? Objek kan? Berarti tidak hanya satu. Jadi kita tuh harus tidak hanya satu tapi harus menyeluruh. Tapi dengan adanya argumen atau bukti-bukti yang nyata. Jadi tidak hanya asal ngomong atau kalau sekarang itu namanya asbun. Kalau asbun kan ini apa? Bunyi. Kalau tulis berarti asbun. Kan tulis kan bukan asmo kan kalau ngomong kan pakai suara. Kalau tulis berarti asal tulis. Berarti kita harus sesuaikan atau sertakan bukti-buktinya biar pembaca ini yakin bahwa emang itu benar adanya dan sumbernya itu terpercaya, nggak asal tulis. Misal kita memanipulasi aslinya itu nggak di sini tapi ditulis sumbernya dari sini, nah itu tidak boleh ya. Oke, sudah ada lagi yang ditanyakan? Sudah. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut nah ini adalah inti dari pembelajaran kita hari ini. Kita sudah baca definisi, kemudian struktur teks eksposisi, dan ini adalah bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksposisi. Ini tidak hanya berguna untuk teks eksposisi, jadi untuk semua teks yang memang dibutuhkan ketika kita mencari suatu informasi. Nah, cara yang pertama ini Bapak kasih tips dan trik ataupun cara untuk menemukan informasi. Yang pertama, baca judul dan keseluruhan teks dengan teliti. Pengecualian ketika kita ujian ya, ini ketika kita memang sedang tugas biasa ataupun latihan untuk mengasah keterampilan berpikir kita. Jadi baca judul dan keseluruhan teks. Jadi judul itu harus dibaca dengan benar, jangan sampai salah.
kadang itu anak-anak itu tergesa-gesa untuk membaca, kemudian ketika nanti mengambil informasi, ada informasi yang memang penting tetapi tidak tertulis atau tidak terbaca. Jadi harus dengan teliti. Oke. Kemudian yang kedua, gunakan unsur 5W 1H. Nah, sekarang pertanyaan, ada yang tahu unsur 5W 1H itu terdiri dari apa saja? Ayo angkat tangan, satu-satu. Angkat tangan. Siapa? Ini, Bu Ajis, monggo. Silakan. Oke, Pak, Ya. what, who, where, when, why, how. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada apa, kemudian Siapa, di mana, kapan, bagaimana. ya, pokoknya ada kata-katanya yang ada di dalam bahasa Indonesia itu harus dilibatkan dalam teks eksposisi. Jadi apa isi dari berita atau teks tersebut, kemudian gimana terjadinya, mengapa hal itu bisa terjadi atau mengapa hal itu bisa terjadi, kemudian kapan, kemudian siapa saja yang menjadi korban, siapa pelaku, siapa yang menjadi penyelamat, siapa yang terlibat. Nah, itu banyak. Kemudian bagaimana cara desa X untuk mengatasi bencana ini, atau bagaimana menemukan korban yang hilang selama 2 hari ketika masa-masa seperti ini, yaitu melibatkan unsur 5W 1H. Kemudian yang ketiga, temukan ide pokok dan kata kunci. Nah, ide pokok itu ditemukan ketika kita sudah membaca keseluruhan teks dengan ya, kita kembali lagi ke cara yang nomor 1, yaitu dengan teliti. Nah, ide pokok ini adalah isi atau maksud gagasan utama yang dimaksud dalam teks tersebut. Kemudian kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya bisa didapatkan dari judul. Ya, bisa didapatkan dari sebuah judul. Misal, judulnya bencana banjir melanda Sumatera Utara selama 3 hari berturut tanpa bukti. Misal, nah itu nanti bisa diamati kira-kira kata kunci dari teks ini itu apa. Misal kita ambil kata kuncinya banjir bandang, kemudian Sumatera Utara, itu bisa dijadikan sebagai kata kunci. Kemudian setelah 3 langkah ini sudah terlewati atau sudah dilaksanakan, yang terakhir yaitu mencatat informasi yang telah ditemukan dari 3 langkah tersebut. Apa sih tujuannya dicatat itu? Agar tidak Lupa. Tujuannya itu agar tidak lupa. Misal kita sudah menemukan semuanya, kemudian aku ingat-ingat aja wis, paling cuma sedikit. Kemudian sampai di terakhir, pas ditanya oleh gurunya, Mbak, gimana tadi informasi yang di dalam teks? Nah, itu amburadul, sesuai sama yang diberikan sebelum dicatat. Nah, itu tujuan utama pentingnya mencatat informasi. Jadi setelah menemukan dicatat. Misal nomor 1, baca judul itu mungkin nggak perlu dicatat ya, itu kan sudah tertera di judul. Nah, nomor 2 dan 3 ini yang perlu dicatat. Emang harus dicatat biar tidak lupa. Kira-kira di sini di cara menemukan informasi apakah ada yang ditanyakan atau masih bingung? Berarti sudah paham semua ya? Nah, kalau sudah paham bisa diangkat jempolnya. Paham. Oke, sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Oke, oh maaf ini halamannya keliru, halamannya sebelum ini jadi maaf ya. Oke, sekarang kita langsung ke implementasi atau contoh dari teks eksposisi beserta dengan strukturnya. Nah, kita amati satu-satu. Ini di sini ada teks, suatu teks. Ini penggalan teks. Bukan penggalan teks utuh, tapi judulnya sepertinya kepotong ini. Ya, jadi ini. Nah, itu mengapa disebut dengan pembukaan?
Karena dari awal sampai dengan akhir di sini sudah membahas tentang bunga dan narkoba. Mengapa? Karena coba dilihat dari awal. Dewasa ini narkoba telah menjadi ancaman yang sangat mengerikan bagi generasi muda yang berarti juga menjadi ancaman bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Kemudian paragraf di bawahnya itu menjelaskan atau memberikan argumen, ya kan? Memberikan argumen. Argumennya apa? Berupa data-data yang menggambarkan bahwa pada tanggal 13 Mei itu mencatat ada 158.000 lebih narapidana dan tahanan. Dari sekian banyaknya jumlah tahanan, 51.000 itu terkait kasus narkoba. Jadi ide pokok yang bisa diambil dari teks ini adalah kasus narkoba. Kemudian yang terakhir, di sini argumen sudah dijelaskan bukti-buktinya dari apa? Dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal sekian, kemudian data-datanya SMP, SMA, SD, kemudian jumlah itu sudah ada data bukti atau bukti-bukti yang nyata memang sudah ada. Kemudian setelah argumen, kemudian struktur yang ketiga atau yang terakhir, penegasan ulang. Nah ini diulang lagi. Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa sudah seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Nah ini termasuk sebagai penegasan ulang. Karena apa? Terdapat saran. Nah sarannya apa? Sebagai generasi muda harus penerus bangsa, seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas. Kemudian selanjutnya ini ada 1, 2, 3 dan seterusnya sampai selesai. Nah ini merupakan satu contoh singkat terkait dengan teks eksposisi. Ini sebagai dasar kalian untuk memahami penerapan dari teks eksposisi yang terdiri atas tesis atau pembukaan, kemudian argumen, kemudian dari penelitian penegasan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, oke, kita lanjut ya. Berarti ini sudah paham semua? Kita lanjut. Nah, sorry. Ini salah. Nah, saatnya kita akan, karena kalian tadi sudah paham semuanya, berarti Bapak sudah percaya bahwa kalian ini sudah pintar-pintar dan bisa. Nah, sekarang Bapak memberikan kalian challenge atau tantangan kecil untuk mengasah keterampilan pemahaman kalian terkait dengan cara menemukan teks eksposisi, mencari informasi dalam teks itu. Nah sekarang silahkan kalian scan menggunakan HP kalian atau gawai, kemudian kalian tuliskan. Nah itu nanti di dalamnya ada teks eksposisi. Nanti kalian baca dulu, kemudian kalian temukan informasi yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, setelah itu kalian tuliskan jawaban di lembar atau di LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, bisa Bapak berikan sekarang. Bapak kasih waktu 10 menit. Karena saya kira kalian sudah paham. Oke, silakan dikerjakan. Ayo, tidak boleh berbicara sendiri-sendiri. Dikerjakan ini untuk mengasah atau menguji pemahaman kalian tentang teks eksposisi, mencari informasi di dalamnya. Oke. Jika ada yang merasa masih bingung, bisa bertanya ke Bapak, jangan bertanya ke temannya. Sudah? Ditunggu waktunya
Waktunya kurang 3 menit. Syarifah, ada yang kesusahan? Oh, lemot ya. Apa? Dulu. Oke, sudah ya, waktunya sudah habis. Kita akan semuanya ballpoint dan alat tulis silakan ditaruh di atas meja karena waktu sudah habis. Kita akan lanjut memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengungkapkan pendapatnya yang sudah tertulis dalam KKPD yang sudah Bapak berikan. Kira-kira Bapak menunjuk atau ada yang ingin mengangkat tangan untuk memberikan pendapat ataupun jawaban yang sudah dituliskan. Silakan Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan jawaban-jawaban kalian. Oke, silakan. Yang ingin menjawab angkat tangan, sebutkan nama dan nomor urut. Silakan. Kalau tidak ada yang angkat tangan, akan Bapak tunjuk untuk memberikan jawaban. Oke, Mbak Adi silakan. Nomor berapa, Mbak? Presensi 1. Oke. Silakan, Mbak. Gimana, Mbak? Jadi menurut saya judul dari teks eksposisi ini yaitu berupa itu apa sih Pak? M itu magnitudo. Magnitudo 7,4 di laut Flores, 346 rumah rusak, 770 jiwa mengungsi. Kemudian sumbernya yaitu liputan6.com dan informasi yang tertera di teks tersebut yaitu terjadi pada tanggal 14 bulan 12 Desember tahun 2021 yang menyebabkan 346 rumah dan yang diantaranya merupakan rusak berat, rusak ringan. Kemudian yang terdampak yaitu 9 kabupaten. Sudah Pak cukup. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua teman-teman kalian. Oke, sudah bagus. Kira-kira ada yang berbeda dari jawaban Adis ataupun hampir sama semua ya kira-kira ini. Ada yang berbeda? Hampir sama. Oke, Mbak Silvana silakan. Ini terakhir 1-2 orang saja biar waktunya cukup karena waktunya sudah hampir habis. Ayo silakan, Mbak. Untuk judul teksnya yaitu gempa magnitudo 7,4 Flores, 346 rumah rusak, 270 jiwa mengungsi. Lalu untuk sumbernya ada di NTB, BMKG dan liputan6.com. Lalu informasinya adalah dari 346 rumah yang rusak, 134 diantaranya rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Lalu menurut BNPB, daerah yang paling banyak melaporkan kerusakan bangunan adalah Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Oke, sudah. Oke, beri tepuk tangan dulu. Berarti Bapak kira semuanya sudah paham dan sudah bisa untuk menemukan informasi di dalam teks eksposisi. Oke, berarti Bapak sudah memberikan nilai bagus untuk kalian karena sudah memahami ataupun sudah bisa mencari informasi di dalam suatu teks, terlebih untuk teks eksposisi. Nah, karena jam pelajaran atau waktu sudah hampir habis, Bapak akan memberikan pertanyaan di akhir pelajaran. Nah, kita pertanyaan yang pertama dulu. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Ada yang menjawab satu orang selain Mbak Adis dan Mbak Silvana. Saya mau Mbak Vidya karena dari tadi sepertinya diam terus ini. Silakan Mbak. Oke, jadi hari ini aku mempelajari tentang Saya. Ya, hari ini saya mempelajari tentang teks eksposisi. Sudah. Ya, Ya. itu juga dijawab kan Pak? Kenapa? Iya sebentar satu dulu. Iya. Oke. Katanya Mbak Vidya, hari ini kita mempelajari teks eksposisi. Ya, betul sekali. Nah, di dalam teks eksposisi tadi itu terdapat apa saja? Strukturnya,
terdiri atas penggunaan pendapat, argumen, penegasan ulang. Oke, dari teks eksposisi, cara kita menemukan informasi kita juga dipelajari. Tadi ada berapa langkah? 4. Tentunya kalian sudah paham semua. Kemudian kita sudah apa? Berlatih menemukan informasi dari teks eksposisi. Oke, berarti anak-anak sudah bisa memahami yang kita pelajari pada hari ini. Oke, kemudian yang kedua, hal apa saja yang diperlukan untuk menemukan informasi dalam teks eksposisi? Satu orang, silakan angkat tangan. Hal apa saja atau caranya itu bagaimana untuk menemukan menemukan informasi teks eksposisi? Loh, kok gini? Apa sudah lupa? Ayo. Membaca dengan teliti. Ya, terus 5W1H, kemudian memahami judul. Menulis kata kunci. Terus betul. Terus apa lagi? Menuliskan informasi. Sudah? Ya, oke, bagus. Oke, tepuk tangan kita semua. Ya, bagus semuanya sudah paham. Bapak harap kedepannya untuk belajar terus belajar dan belajar sampai akhir hayat kita tetap belajar. Nah, pesan Bapak jangan lupa untuk membaca informasi terlebih buku setiap hari. Tidak hanya ketika sekolah, tetapi ketika kalian di luar, kalian harus sering-sering banyak baca informasi agar pengetahuan kita itu semakin banyak, luas. Ya, oke. Karena jam pelajaran sudah habis, Bapak hari ini Bapak mengakhiri pelajaran mengucapkan terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik. Kemudian sudah sangat antusias mengikuti pelajaran, dari yang sudah menjawab, mengangkat tangan, kemudian sudah membantu mengerjakan soal latihan, kemudian Bapak sangat mengapresiasi sekali hari ini. Kalian sudah sangat luar biasa. Kedepannya harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan. Oke, Bapak akhiri. Mohon maaf bila ada salah ataupun kurang dalam menyampaikan materi. Bapak harap kalian sudah paham. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.